banget Pak. Baik, Ya, bisa terima kasih. di-share langsung materinya ya Pak ya. Oh iya, oke, sebentar. Baik Pak, Sudah untuk masuk, Bu. presentasinya waktunya 5 menit ya Pak. Mungkin Oke, bisa Bu. langsung dimulai Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut profil saya, nama saya Ito Idiarto, penyuluh pertanian muda dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Di situ terlihat foto saya sedang di lahan dengan background lahan saya sendiri yang saya sewa, yang saya tanami kedelai edamame, tubang sari, ubi jalar, ase putih kontrak, sehingga untuk mengurangi resiko harga jatuh. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Selama pandemi, banyak orang yang masih takut masuk ke pasar karena himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, dan mungkin sebagian masyarakat juga sadar akan takut ketularan sehingga tetap di rumah. Anak-anak muda generasi milenial dijadikan peluang bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi karena sering di rumah, tetap di rumah saja, otomatis aktivitas mereka adalah memegang gadget, sehingga hal ini menjadi target bisnis e-commerce yang berbasis komoditas hortikultura yang tumbuh subur. Karena meskipun sedang pandemi, tetap di rumah saja, otomatis kebutuhan pangan kita tidak berkurang, makan tetap 3 kali plus camilan, sehingga hal ini menimbulkan peluang untuk melakukan bisnis e-commerce komoditas hortikultura dan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Dan seandainya bisnis itu tetap berjalan, diharapkan tetap berkelanjutan setelah pandemi. Teknologi yang ada, semua pasar dapat terkoneksi dengan baik. Tujuan transfer informasi dan teknologi pertanian ke petani harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi. Menjaga produk atau stok pangan tetap aman selama masa PSBB maupun PPKM, sehingga tidak terjadi kerusuhan, kekacauan, kekurangan bahan pangan ataupun masalah-masalah sosial. Untuk perumusan masalah, untuk mencegah penyebaran COVID-19, penyuluh dilarang melakukan kumpulan kelompok tani. Akses pasar tersendat karena adanya pembatasan jumlah kendaraan yang melintas, adanya PSBB maupun PPKM, dan tidak semua petani menguasai perangkat digital. Masuk ke materi, transformasi penyuluhan konvensional menjadi digital. Sebelumnya, ciri-ciri penyuluh konvensional yakni face to face, yakni bertemu langsung, melakukan kumpulan. Kalau tidak ke lapangan tidak dianggap bekerja, menyuluh hanya di LinkedIn saja, meninggalkan hasil kerja dalam bentuk dokumen maupun berkas. Goalnya tetap sama, meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi kalau untuk penyuluhan digital, penyuluhan tidak hanya face to face, tapi bisa melalui telekonferensi, media sosial, aplikasi Messenger, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Tanggung jawab mendukung pembangunan pertanian tidak hanya di Wilbin saja, tapi bisa meluas ke level masyarakat di luar Wilbin, bisa satu kabupaten. Jejak digital sebagai salah satu bukti kinerjanya. Goalnya meningkatkan kesejahteraan petani dan penyuluh menjadi seorang entrepreneur. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan pertanian akan terbentuknya jaringan komunikasi digital. Peluang untuk meraih networking atau jaringannya lebih luas, peluang meraih inovasi yang lebih cepat, peluang meraih pasar virtual yang lebih besar. Karena dengan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan petani yang lain di luar kabupaten, bahkan di luar provinsi, mengenai cara budidaya yang telah mereka lakukan, apakah itu baik dari segi pupuknya, dari segi pestisidanya, atau kombinasinya, misalkan pemupukan antara tabur dengan pupuk daun atau pencampuran pupuk daun dan pestisida. Nah, di situ kita bisa diskusi sehingga inovasi yang tersebar bisa lebih cepat, tidak harus menunggu dari dinas ataupun dari face to face dari petani-petani senior. Sementara peluang pasar juga lebih besar karena jangkauannya juga lebih luas. Peran penyuluh pertanian memfungsikan media forum, yakni media sosial, kelembagaan lokal seperti Pemuda Tani itu bisa dibentuk dalam sebuah forum, bisa forum Facebook dalam grup ataupun forum-forum grup WA
WA. Membangkitkan lokal champion atau berfungsinya penyuluh swadaya. Jadi dalam setiap wilbin atau desa pasti ada petani yang melek teknologi, langsung mengaplikasikan teknologi dan informasi yang terbaru. Nah, di situ kita dampingi untuk menjadikan pionir supaya petani-petani sekitar itu bisa mengikuti jejaknya. Mengembangkan jaringan komunikasi digital agribisnis. Lagi ya, Pak. Iya, Bu. Punya 2 menit lagi ya. Oh, nggih. Forum media yakni berfungsi sebagai media belajar, media berbagi informasi dan pengalaman, media kerjasama dalam usaha agribisnis. Karena dalam untuk menggunakan berjualan online itu sangat-sangat menguntungkan karena hemat biaya dan promosi dan potensial income-nya lebih besar. Tapi perlu diwaspadai juga mengenai kompetitor karena sangat mudah kita berjualan online. Ada juga hacker yang bisa melakukan penipuan untuk mengambil profil kita dengan barang yang mereka miliki, tentunya kualitas yang lebih rendah dan loyalitas konsumen yang rendah, karena jika ada kompetitor yang lebih murah dengan sangat mudah mereka pindah. Hal yang sudah dilakukan yakni melakukan penyuluhan dengan memberi saran atau masukan lewat Facebook. Akun Facebook saya itu Mas Ito Ikhtiarto, baik di wall pribadi maupun di grup komunitas seperti komunitas Jambu Madu dan Instari Berkebun dan lain-lain. Penyuluhan lewat medsos WhatsApp, baik lewat status, jalur pribadi maupun grup WA. Penyuluhan lewat ponsel, telepon langsung atau video call. Dan terakhir, membuat konten YouTube channel Mas Ito Ikhtiarto. Sebagai penutup, berikut ini saya lampirkan beberapa screenshot hasil penyuluhan digital. Yang pertama itu lewat WA, ada petani yang menanyakan tentang pemupukan jambu. Kebetulan saya kemarin juga sempat berkebun jambu air madu deli, tapi kurang sukses karena sering dicuri sama anak-anak, sering dicolong. Yang kedua lewat Facebook, ada yang menanyakan cara menanggulangi daun keriting. Dan yang terakhir itu beberapa screenshot channel YouTube saya, di antaranya cara mengatasi lalat buah pada tanaman cabai, perbanyakan trichoderma dari nasi sisa rice cooker, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ito. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada tim penguji ya selama 20 menit. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Pak Indiato, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Bapak udah berapa tahun jadi penyuluh, Pak? Saya jadi penyuluh sejak 2006, jadi sekitar 15 tahunan, Bu. 15 tahun. Sebelumnya apa Pak? Struktural ya Pak? Enggak, saya memang dari umum masuk penyuluh, formasi penyuluh. Oh gitu. Iya. Sebelumnya belum apa SK-nya belum SK penyuluh gitu ya Pak ya? Oh, Memang iya, diangkat CPNS. bukan penyuluh ya? Yang diangkat waktu itu bukan SK penyuluh ya Pak, SK umum ya? Enggak, saya dari CPNS, pengadaan formasinya penyuluh, Bu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Bapak tugasnya di PPP atau di dinas? Dulu di PPP, mulai tahun ini per Februari ditarik ke dinas. Dinas Purbalingga. Iya. Ya. Baik. Bagaimana pendapat Bapak ya terkait dengan transformasi penyuluh pertanian di era digital ini, Pak? Ya, saya kira saya sangat setuju, Ibu, karena kebetulan sebelum ada pandemi juga memang dasarnya saya hobi pertanian. Saya main Facebook, itu seluruh pertemanan di Facebook saya setting semuanya penghobi pertanian, Bu. Jadi meskipun ada yang tidak dikenal, meskipun partnya cantik, tetap tidak saya add, Bu. Jadi semuanya sudah terkondisikan, jadi saya sangat setuju. Di samping itu kan sangat memudahkan untuk mencari informasi yang up to date dalam jangka waktu yang cepat dan lebih mudah dipahami karena kita bisa langsung kontak langsung, diskusi langsung dengan narasumbernya. Demikian. Ya. Jadi artinya memang sudah hobi ya Pak ya? Iya, dari dulu, Bu, tahun 2010-an ya. Lebih mungkin.
Nah, bagaimana cara menyampaikan materi penyuluhan yang berupa teknologi dan informasi itu, Pak? Baik itu teknologi budidaya, kemudian teknologi yang lainnya, dan juga informasi pasar gitu kan, dengan menggunakan teknologi digital tadi gitu, Pak. Ya, kebetulan di awal saya sebutkan saya bukan hanya hobi tapi penasaran ingin mempraktekkan, Bu. Jadi saya sewa lahan, ada 2 tempat. Yang pertama yang 1 hektar itu yang saya tanami kedelai dan ubi jalar saat ini, dan sebelumnya saya tanami cabai. Nah, otomatis saya sering berkunjung ke lahan. Di situ saya mempraktekkan dari cara pemupukan, cara mengaduk pupuk, itu semua saya dokumentasikan di video. Nah, dari situ menjadi bahan saya untuk menjadi bahan penyuluhan untuk disampaikan ke teman-teman petani yang membutuhkan informasi, baik lewat Facebook, terutama lewat Facebook Ibu, dibanding lewat WA. Di WA juga ada, di grup-grup WA, baik grup petani, grup sesama penyuluh, maupun di status-status WA. Cuma bedanya kalau di Facebook itu anggotanya yang melihat itu bisa maksimal 5.000, itu pun hanya di wall pribadi. Tapi kalau di grup-grup Facebook itu bisa ratusan ribu viewer yang melihat, sehingga hal ini sangat-sangat efektif untuk melakukan penyuluhan. Karena banyak stigma, nggih, nuwun sewu, banyak stigma, penyuluh kadang teori gitu. Kadang petani-petani senior masih ada juga yang tidak percaya dengan teori penyuluh. Nah, makanya saya langsung praktek langsung, saya sewa secara pribadi, dan di samping itu juga saya ingin membuktikan ilmu saya bahwa itu bisa, penyuluh juga bisa, dan bisa dipercaya oleh petani bahwa penyuluh itu mampu, seperti itu, Bu. Ya, saya bangga Pak mendengar Bapak seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, penyuluh di pusat juga, dan kita juga membutuhkan orang-orang seperti Bapak ini yang peduli dengan lingkungan dan peduli terhadap ke depan seperti apa gitu. Jadi kan kita tidak mesti harus stuck dengan keadaan, apalagi sekarang kita itu dituntut harus menyebarkan informasi penyuluhan pertanian sementara kita pandemi gitu, Pak. Yeah. Nah, ini adalah yang digital yang Bapak buat ini menjangkau lebih dari 5.000 itu. Tidak mesti hanya di wilayah binaan ya Pak ya, di wilayah di luar sana, di mana-mana pun orang bisa mengakses ilmu atau YouTube yang Bapak buat itu. Nah, Bapak sudah sejak kapan membuat YouTube ini? Tadi saya lihat ada YouTube juga ya Pak ya? Baru 1 tahun terakhir, Bu. Jadi itu kan YouTube itu kan fenomena baru, ada YouTuber, ada konten, ada peluang untuk meraih penghasilan gitu kan. Nah, saya mencoba ikut-ikutan euforia, tapi ternyata penggemarnya, viewernya itu jauh lebih banyak ketika saya posting di Facebook seperti itu loh, Bu. Jadi video-video saya lebih banyak saya posting di Facebook. Mulai tahun ini baru saya bareng antara Facebook dan YouTube, semua jalan bareng. Jadi saya bikin YouTube, saya bikin channel, diposting di YouTube. Setelah itu alamat YouTube saya copy, saya posting juga di Facebook untuk meraih viewer yang jauh lebih banyak gitu. Nah Pak, ini kan sudah hebat sekali ya Pak ya, mudah-mudahan para petani kita di lapangan itu bisa mengakses semuanya. Namun ada kendala juga ya, tidak semua Pak ya, selain yang bisa mempunyai HP Android, kemudian juga masih milenial dan segala macam, dan ada yang tidak gitu Pak, tidak mempunyai HP Android yang standar yang bisa melihat video dan kemudian YouTube gitu Pak. Nah, ini bagaimana nih upaya Bapak ini supaya mereka ini juga ikut maju bersama kita sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita dan apa yang kita sampaikan informasi atau teknologi melalui YouTube atau Facebook gitu. Gimana Pak upaya? Ya, terima kasih. Sebelumnya ketika kita tahu bahwa petani senior itu banyak yang tidak akrab dengan digital, itu berarti kita berkunjung dan bertemu. Jadi kita main lewat anaknya Bu, karena ini zaman milenial, bapaknya yang petani itu tidak pegang HP Android, pasti anaknya. Jadi saya seringkali kalau bapaknya nggak pakai gadget, saya minta nomor WA anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua,
sekarang tuntutan teknologi, tuntutan zaman, ada beberapa petani yang sebelumnya tidak memakai, itu sekarang sudah memakai. Jadi sebagian besar terutama untuk pengurus kelompok tani dan ketua kelompok tani itu sebagian besar punya WA, punya gadget. Yang belum itu istilah petani senior yang statusnya nuwun sewu anggota. Kalau pengurus sebagian besar sudah punya. Dan selanjutnya kita tetap berkunjung ke lapangan sambil membawa gadget itu, membawa bukti-bukti video, foto yang lebih mudah dicerna. Dari situ mereka juga akan tertarik. Di samping keterpaksaan kebutuhan zaman gitu, kadang juga faktor keluarga ketika anaknya sudah pakai WA, sementara di rantau untuk komunikasi juga nanti tuntutan itu hadir dari anaknya sendiri supaya petani senior itu memakai gadget. Nah yang kedua, kalaupun masih sulit ya kita kumpulan tetap lewat sesekali membawa LCD. Jadi di situ ditampilkan video-video menarik dan di situ juga disampaikan untuk komunikasi lebih lanjut bisa lanjut lewat WA, bisa sharing video lewat WA. Tidak harus kumpulan seperti ini apalagi masih pandemi. Nah, dari situ diharapkan petani itu mau akan tanggap teknologi gitu. Karena untuk memiliki gadget itu saya kira bukan hal yang mahal lah bagi petani. Terima kasih. Ya, baik Pak ya. Jadi kita tidak boleh mentok ya Pak ya kalau memang sudah anaknya gitu ya Pak ya. Iya. Yang sudah saya lakukan seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir kali ini Pak, kan kita juga ada ya Pak ya, cyber extension, kemudian juga ada BPTP ya sebagai teknologi ya yang selalu kita update informasinya, dan ini bisa dimanfaatkan nggak dari BPTP dan cyber extension ini Pak? Ya, sangat bisa Bu, bahkan sangat membantu karena lewat BPTP dan cyber itu semuanya tercatat, tertulis. Di samping misalkan kita mencari materi tentang teknologi tertentu, penanaman cabai di musim hujan, itu biasanya yang muncul itu cyber, tapi tidak menutup kemungkinan materi Google umum dari petani umum. Nah, bedanya BPTP dengan postingan Google milik petani, kalau dari BPTP itu kan terukur, ada pembandingnya, biasanya kan ada perlakuan. Tapi kalau dari petani itu satu perlakuan, misalkan Demplot menggunakan pupuk produk Java Mas. Nah, di situ bagus, tapi tidak ada pembandingnya dibanding misalkan menggunakan pupuk Mutiara atau menggunakan pupuk bersubsidi. Nah, tapi kalau di BPTP itu ada perlakuan-perlakuannya sehingga petani bisa memilih, bisa belajar. Jadi semuanya dimanfaatkan tergantung kebutuhan petani, dan penyuluh juga sesekali bisa upload materi di cyber extension. Jadi selama kita merasa perlu, oh saya kira ini saya punya materi yang bagus, pengalaman saya kontrak dengan perusahaan kedelai edamame dan ubi jalar, itu bisa dibagikan seperti itu. Karena yang namanya kontrak dengan perusahaan itu tidak selamanya mendapatkan harga tinggi. Contoh yang saya alami edamame itu kontrak terakhir itu per kilo fresh 6.000, padahal eceran kan bisa sampai 20.000. Kalau untuk petani itu sekitar 10 sampai 11.000. Kalau reseller 15.000 per kilo. Memang terlihat harganya murah, cuma kelebihannya dengan kontrak pabrik itu bisa menampung kuota tidak terbatas, mau berapa ton pun bisa masuk. Tapi kalau reseller, kalau kita jual sendiri, itu kedelai edamame seger itu maksimal 2 hari. Kalau 3 hari sudah terjadi penurunan rasa, sehingga kemampuan saya menjual paling-paling per hari hanya 1 kintal. Padahal kalau panen bisa sampai 1 ton. Jadi disinilah kita perlu banyak belajar bahwa harga yang murah pun tidak selamanya merugikan, karena di situ ada kuota yang ditampung itu cukup besar, sehingga kalau dikalikan rupiahnya juga lumayan masih menguntungkan. Begitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Indrianto.
Baik Pak, terima kasih atas informasinya dan tayangannya, dan juga kami berharap ya, saya secara pribadi itu berharap bisa menularkan ilmu yang lainnya, sehingga ilmu yang ada di Purbalingga ini semuanya bisa seperti Pak Indrianto ini, dan juga lebih maju, dan mudah-mudahan ini bisa 4.0 ini benar-benar bermanfaat bagi penyuluh dan petani di lapangan. Demikian dari saya, silakan untuk yang kedua Pak Ade. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Ito. Selamat siang Pak. Jadi saya sebenarnya sudah cukup banyak ini jawaban yang relevan ya, dengan ini yang dari Bu Inang tadi sudah menyeluruh. Tapi saya coba beberapa hal yang ingin saya ketahui ya. Kelihatannya kapasitas Bapak atau kompetensi Bapak di medsos ini cukup mumpuni lah kalau saya lihat dari tayangan gitu ya, dari jawaban lalu implementasi di lapangan. Akunnya boleh dibuka Pak. Iya, akun Facebooknya silakan, nanti kita bisa berteman dan diskusi lagi lebih lanjut. Dan kebetulan saya juga punya grupnya itu ya, grupnya penyuluh di alumni kami. Di STPP dan APP itu juga bicara banyak tentang pertanian, mungkin nanti bisa di-add lah ke situ supaya berbagi pengalaman. Pak itu kalau boleh saya tahu, peningkatan kompetensi Bapak ini, kapasitas Bapak secara individu ini seperti apa Pak Bapak lakukan? Karena terus terang saja kalau mengandalkan lembaga atau dinas kan ada keterbatasan gitu, sehingga Bapak sekarang kelihatan sudah mumpuni. Bagaimana menurut Bapak? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin tidak sehebat itu Bapak. Terus terang saya memang suka main Facebook Pak, karena survei dari TV saya pernah lihat pengguna media sosial terbesar itu masih Facebook dibanding Instagram dan WA. Nah, di Facebook itu memang cepat sekali perkembangannya. Yang saya ikuti saat ini misalkan ada tanaman grup durian, grup alpokat, jeruk dan lain-lain, sehingga saya bisa tahu keadaan di luar daerah saya. Contoh untuk komoditas jeruk lemon California itu katanya di Jawa Barat itu sudah oversupply, sehingga berarti hal itu kedepannya masa depan bertani jeruk lemon sudah meragukan kan dengan harga yang murah, sehingga jangan dikembangkan di sini. Jadi hal itu saya ketahui lewat Facebook memang, bukan lewat dinas. Selanjutnya untuk yang rame-rame juga sekarang itu alpokat impor banyak dikembangkan. Memang banyak jargon kalau kita punya komoditas yang lebih unggul, kenapa bukan kita yang diunggulkan komoditas lokal nasional. Contoh di durian ada durian dari Banjarnegara, Simemang, ataupun durian Kumbokarno, atau yang terakhir yang bagus itu Super Tembaga. Tapi prakteknya pekebun kita itu mainnya itu tetap musangking, duri hitam, dan bawor. Kenapa? Karena pekebun itu omsetnya, tujuannya itu bisnis, bukan nuwun sewu nggih, terus terang mawon ini saya bicara mungkin sebagai pribadi, bukan nasionalis. Jadi tujuannya adalah bisnis. Nah, ternyata pasar yang dicari oleh pasar itu musangking dan duri hitam, sehingga tetap yang nasional itu hanya sebatas koleksi, kecuali kalau yang Super Tembaga. Tapi Super Tembaga dari Bangka itu belum terbukti di luar pulaunya. Jadi karena katanya di sana banyak bahan tambang bauksit dan nikel, hal itu yang membuat tidak ada di tempat lain dan rasanya istimewa. Selanjutnya untuk alpokat juga demikian, banyak sekali alpokat unggul. Cuma kadang pekebun itu yang dicari adalah pangsa pasarnya yang diminati oleh konsumen, sehingga tidak. Nah, informasi-informasi seperti itu untuk mencegah kerugian seorang pekebun itu saya dapatkan dari Facebook. Di samping itu juga dari budidayanya, cara mengatasi hama busuk batang Phytophthora, misalkan dicat dengan kapur tohor untuk mencegah hama penggerek batang dan lain-lain. Seperti itu Pak. Baik Pak. Sekarang di dalam melaksanakan tusi Bapak sebagai seorang penyuluh, tentunya Bapak punya kelompok binaan ya. Ini berapa desa Pak?
Kalau sebelum di dinas itu ada 3 desa Bapak, tapi kalau setelah di dinas itu cakupannya 1 kabupaten, lingkupnya kecamatan, jadi ada sekitar 10 kecamatan Bapak. Jabungnya di dinas ya Pak? Iya, saat ini jabung di dinas sejak Februari 2021. Tapi kan ada wilayah monitornya kan Pak ya? Ada. Monitor penyuluhnya ya? Iya. Berapa penyuluh Pak yang menjadi tanggung jawab Bapak di sini? Apa seluruhnya atau gimana? Sesuai dengan bidang yang saya ampu Pak. Jadi kebetulan saya berada di bidang tanaman pangan dan kasih seksi perlintan, jadi alsintan dan perlintan. Jadi sesuai kegiatan, jadi tugasnya kebetulan di dinas karena ya saya mungkin penyuluh ya Pak, ditugaskan oleh dinas, dan di dinas itu ditugasi mendampingi bidang alsintan, ubja, upo, penangkaran benih, dan paling hama penyakit. Baik. Jadi kalau ada suatu teknologi informasi, tentunya Bapak kan melalui penyuluhnya dulu ya Pak ya, sebelum sampai ke sasaran. Atau Bapak kadang-kadang langsung ke sasaran. Kalau menyampaikan informasi teknologinya Pak? Kalau informasi teknologi lewat penyuluh, dua-duanya Pak. Lewat penyuluh bisa langsung lewat grup WA. Selanjutnya langsung ke TKP sasaran, biasanya langsung berkaitan dengan kegiatan teknis dinas. Misalkan UPO, pembentukan UPO, di situ saya melakukan monitoring mengenai pembuatan kandang, ukuran, tembok. Kalau di tengah sawah ya berarti harus ditembok, jangan pelong-pelongan karena bisa masuk angin. Selanjutnya untuk pembuatan pupuk organiknya, jadi di situ langsung saya transfer informasi teknologi. Misalkan kalau yang konvensional kadang prakteknya itu kan petani males Pak untuk mengaduk-ngaduk kotoran gitu kan. Nah itu ternyata kemarin ada diseminasi teknologi itu sebelum kotoran sapi diangkut, dipindah, dikumpulkan, itu langsung disemprot dekomposer. Kalaupun tidak ya istilahnya dikucruti lah pakai botol mineral, dibolongi, diisi dekomposer, bisa 1:2. 1:2 itu diisi dengan media air kelapa ditambah gula. Karena namanya dekomposer itu makhluk hidup, ketika kita sampaikan ke kotoran sapi secara langsung tanpa dibekali sangu atau makanan, mereka harus bertarung dengan bakteri yang ada di kotoran sapi yang sudah menguasai medan. Itu belum tentu menang Bapak. Jadi makanya kita kasih sangu supaya bisa survive. Nah, ketika bekalnya habis, maka dekomposer tadi akan merombak kotoran sapi itu tadi. Nah, pada saat kotoran sapi itu diangkut, dipindahkan, otomatis terjadi pengadukan secara alami. Jadi ini menghemat tenaga petani secara tidak langsung dan sudah terfermentasi dan diaduk. Terima kasih. Baik, cukup bagus Pak. Jadi saya kira cukup Pak, sudah tercover semua. Ini pertanyaan baik. Saya tambahannya memang luar biasa. Baik, terima kasih. Selamatlah Pak, semangat terus. Ya Pak, amin. Saya kembalikan ke Bunda. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Tim Penguji. Karena waktunya sudah habis, maka sesinya akan ditutup. Dan untuk Pak Ito bisa meninggalkan Zoom ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.